Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Solawat serta salam, tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan salah satu manakib kekasih Allah, yang mana karamah agung beliau adalah pangkat kewaliannya yang begitu agung. Beliau mendapat hak memberi syafaat 70.000 umat manusia masuk surga tanpa hisab. Diawali dengan bismillah, saya akan mulai membacakan manakib dari beliau. Bismillahirrohmanirrohim. Manakib Syekh Saman Al-Madani Al-Hasani, sang pendiri tarekat Samaniyah dan penjaga makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama beliau adalah Gauts As-Saman Al-Wali Kutub Al-Akwan Asy Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Keturunan Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir di kota Madinah pada tahun 1132 Hijriah, bertepatan tahun 1718 Masehi. Wafat pada hari Rabu 2 Zulhijjah tahun 1189 Hijriah, berusia 57 tahun, dan dimakamkan di Baqi. Keluarga beliau berasal dari suku Quraisy. Kemudian beliau diberi gelar oleh murid-muridnya As-Saman yang artinya pedagang mentega, karena di saat makanan mereka habis, beliau menurunkan ember ke dalam sumur dan ketika ember tersebut muncul, ember itu penuh dengan mentega. Adapun gelar-gelar yang pernah beliau dapatkan antara lain, Al-Wali Al-Kamil Mukamil, seorang wali yang sempurna lagi disempurnakan, Khatam Al-Al, Irfan, penutup para ahli marifat, Al-Arif Billah, orang yang kenal dengan Allah, dan lain sebagainya. Beliau adalah ulama besar dan wali agung berdarah Ahlul Bait Nabi, berakidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, dengan Imam Asy'ari dalam bidang teologi atau akidah, dan Imam Asy Syafi'i mazhab fikih furu, ibadatnya, dan Imam Junaid Al-Baghdadi dalam tasawufnya. Beliau radhiyallahu anhu, tinggal di Madinah menempati rumah yang pernah ditinggali Khalifah pertama, yakni Sayyidina Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu. Seorang sidik yang paling agung yang tiada bandingannya, kecuali para anbiya wal mursalin. Syekh Saman ketika hidup hingga wafat selalu di kota Madinah. Sejak kecil beliau gemar dalam menuntut ilmu agama kepada ulama-ulama yang ada di sekitar Madinah, dan beliau sudah hafal Al-Quran di saat usianya yang ke-8 tahun. Lalu, di masa remajanya Syekh Saman telah menjadi guru agama di Madrasah Sanjariyah, yang terletak di Madinah dan juga banyak berdatangan murid yang berasal dari negara yang cukup jauh. Akan tetapi, Syekh Saman tidak pernah merasa puas akan ilmu yang beliau miliki dan tetap belajar kepada ulama-ulama yang ada pada zamannya. Adapun dalam bidang-bidang ilmu yang beliau pelajari seperti bidang hukum Islam, Syekh Saman berguru kepada Muhammad Al-Dakak, Sayyid Ali Al-Attar, Ali Al-Kurdi, Abde Al-Wahhab Et-Tantawi dan Said Hilal Al-Maki. Kemudian untuk di bidang ilmu hadis, beliau berguru pada Muhammad Hayat, seorang pengikut tarekat Naqsyabandiyah. Lalu pada bidang tasawuf dan ketauhidan, guru beliau ialah Mustafa bin Kamal Ad-Din Al-Bakri yang berasal dari Damaskus dan menetap di Madinah, seorang wali agung dari Syria. Keturunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dari pihak ayah, sedangkan dari pihak ibu keturunan Sayyidina Husain Sibti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga guru beliau yang merupakan pengikut tarekat Khalwatiyah yaitu Muhammad bin Salim Al-Hifnawi dan Muhammad Al-Kurdi.
Akan tetapi Syekh Samman tidak terpengaruh dari tarekat guru-guru beliau terhadap hasil karyanya. Pangkat kewalian beliau adalah seorang pamungkas para wali, yakni Gauts Zaman, dan Wali Kutub Al-Akwan. Yakni kewalian yang hanya bisa dicapai oleh para sadah yang dalam tiap periode 200 tahun sekali. Dan beliau adalah Khalifah Rasulullah pada zamannya. Beliau banyak memiliki karomah yang tidak bisa dihitung jumlahnya, bahkan sampai saat ini pun karamah itu terus ada. Karamah agung beliau adalah pangkat kewaliannya yang begitu agung. Beliau mendapat hak memberi syafaat 70.000 umat manusia masuk surga tanpa hisab. Di antara murid-murid beliau dari Indonesia yaitu 1. Kutub As-Zaman Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. 2. Kutub Al-Maktum Syekh Abul Abbas Ahmad At-Tijani pendiri Tarekat Tijani. 3. Al-Kutub Syekh Abdus Samad Al-Palimbani. 4. Al-Kutub Syekh Abdul Wahab Bugis menantu Syekh Arsyad Al-Banjari. 5. Al-Kutub Syekh Abdurrahman Al-Batawi kakek mufti Betawi dari pihak ibu Habib Usman Betawi. 6. Al-Kutub Syekh Dawud Al-Fatani, dan lain-lain. Dan di antara keagungan dan kemuliaan beliau yang amat banyak, di antaranya adalah semua murid beliau yang jumlahnya ribuan menempati makam kutub. Beliau menempati kemuliaan karena beliau berada pada jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikianlah kesuksesan Syekh Samman dalam mendidik ruhani murid-muridnya, sehingga mereka yang berjumlah ribuan menempati makam kutub. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para murid-muridnya yakni para sahabat, tentu makam kewaliannya sangat agung. Karena mereka mendapat keistimewaan menyertai kekasihnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa-apa yang menjadi nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab-kitab terdahulu, maka pasti menceritakan dan memuji para kudus agung yang menyertai kekasihnya, yakni para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Kutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berkata, serendah-rendahnya martabat sahabat, maka tidak akan bisa dicapai walau oleh 70 Imam Junaid Al-Baghdadi. Padahal Imam Junaid hidup pada zaman salaf dan menempati Sultan Al-Auliya pada zamannya. Karena para sahabat ini adalah para wali agung, maka para ahli tasawuf aswaja sangat sopan dengan mereka, tidak menceritakan mereka kecuali kebaikan. Sehingga, wajib hukumnya berprasangka baik dengan para aulia. Lebih-lebih lagi para sahabat yang notabene adalah hasil didikan langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menempati sidik dalam kewalian. Maka dari itu, umat Islam aswaja tidak akan membicarakan panjang lebar tentang pertikaian antar sahabat, baik itu antara Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah pada perang Jamal, maupun antara Sayyidina Ali karamallahu wajhah pada satu pihak dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu pada pihak lain. Kita kaum aswaja tidak akan mengotori mulut kita dengan umpatan dan negatif thinking kepada mereka. Bahkan Khalifah Ali karamallahu wajhah mengatakan, seterunya saat itu bahwa, antara beliau dengan Sayyidina Muawiyah adalah saudara seiman dan satu kalimat. Hanya saja khilaf dalam penyelesaian pembunuhan Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Bahkan beliau karamallahu wajhah menyolatkan semua korban perang baik yang di pihak beliau maupun pihak gubernur Damaskus saat itu. Syekh Samman Al-Madani Al-Hasani pendiri Tarekat Samaniyah. Kemunculan Tarekat Samaniyah bermula dari kegiatan sang tokoh pendirinya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani Al-Hasani Al-Madani Al-Qadiri Al-Quraisy. Beliau adalah seorang fikih, ahli hadis, dan sejarawan pada masanya. Semula, beliau belajar tarekat Khalwatiyah di Damaskus.
Lama-kelamaan, beliau mulai membuka pengajian yang berisi teknik zikir, wirid, dan ajaran tasawuf lainnya. Beliau menyusun cara pendekatan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya disebut sebagai tarekat Samaniyah. Sehingga, ada yang mengatakan bahwa tarekat Samaniyah adalah cabang dari Khalwatiyah. Demi memperoleh ilmu pengetahuan, beliau rela menghabiskan usianya dengan melakukan berbagai perjalanan. Beberapa negeri yang pernah beliau singgahi untuk menimba ilmu diantaranya adalah Iran, Syam, Hijaz, dan Transoksiana, wilayah Asia Tengah saat ini. Di antara karya-karya tulis beliau adalah Mujammu al-Masyaikh, Tazil et-Tarikh Baghdad, dan Tarikh Marv. Kemuliaan Syekh Muhammad Saman dikenal sebagai tokoh tarekat yang memiliki banyak karamah. Baik dari kitab Manaqib Syekh Al-Wali Asy Syahir Muhammad Saman, maupun Hikayat Syekh Muhammad Saman, keduanya mengungkapkan sosok Syekh Saman. Sebagaimana guru-guru besar tasawuf, Syekh Muhammad Saman terkenal akan kesalehan, kezuhudan, dan kekeramatannya. Konon, beliau memiliki karamah yang sangat luar biasa. Ketika kaki diikat sewaktu di penjara, aku melihat Syekh Muhammad Saman berdiri di depanku dan marah. Ketika kupandang wajahnya, tersungkurlah aku dan pingsan. Setelah siuman, kulihat rantai yang melilitku telah terputus, kata Abdullah Al-Basri. Padahal, kata seorang muridnya, ketika itu Syekh Saman berada di kediamannya sendiri. Adapun perihal awal kegiatan Syekh Muhammad Saman dalam tarekat dan hakikat, menurut kitab Manaqib, diperoleh beliau sejak bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Suatu ketika, Syekh Muhammad Saman berkholwat menyendiri di suatu tempat dengan memakai pakaian yang indah-indah. Pada waktu itu datanglah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang membawakan pakaian jubah putih dan berkata, "Ini pakaian yang cocok untukmu." Beliau kemudian memerintahkan Syekh Muhammad Saman agar melepas pakaiannya, dan mengenakan jubah putih yang dibawanya itu. Konon, Syekh Muhammad Saman menutup-nutupi ilmunya sampai datanglah perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkannya kepada penduduk kota Madinah. Tak jarang para raja mengirimkan beliau emas, perak dan lain sebagainya, namun Syekh Saman tidak mengambil sepeser pun dan langsung memberikannya kepada fakir miskin. Adapun beliau mengajarkan kepada para muridnya bagaimana cara sholat, bersalawat, berzikir kepada Allah, beristighfar, dan cara berdoa kepada Allah. Kemudian beliau juga mengajarkan tentang akhlak yang mulia, sopan santun, zuhud, tauhid, tasawuf, dan lain-lain. Wasiat Syekh Saman Al-Madani Al-Hasani, penjaga makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara wasiat yang diberikan Syekh Saman Al-Madani adalah, berkata Al-Imam Al-Qutub Al-Gauts As-Zaman Al-Wali Al-Qutub Al-Aqwan Asy Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, "Tidaklah aku diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Al-Wali Al-Qutub Al-Gauts dan Qutub Al-Aqwan, melainkan aku selalu rutin membaca doa, Allahumma gfir li umati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham li umati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur li umati Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur li umati Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." 4 kali berturut-turut setelah selesai sholat subuh sebelum berkata-kata urusan dunia, dan dia istiqomah membacanya, maka ia menempati martabat fadilah kutub. Maksud beliau memberikan amalan ini ialah, agar kita selalu bersatu sesama umat Islam dan sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah ada iri dengki dan buruk sangka terhadap sesama sekalipun seseorang itu kelihatannya hina. Jadi, membaca doa ini setelah sholat subuh dengan niatan mudah-mudahan semua umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa.
Dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkannya, dan dengan harapan semoga hati kita dibersihkan dari segala penyakit hati seperti ria, ujub, takanur, sombong, iri, dengki, hasud, berprasangka buruk dan sifat-sifat buruk lainnya. Barang siapa mengambil tarikah kepadaku dan mengamalkannya, niscaya pasti ia akan mendapatkan rasa majsub di dalam dunia, diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akalnya yang basyariyah, diganti dengan akal yang bersifat rabaniyah, yakni diambil oleh Allah akan rasa punya wujud dan sifat, dan afal diganti dengan rasa adam mahdah adam semata-mata, yakni tiada punya wujud, sifat dan afal, melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya wujud hakiki, minimal di saat sakaratul maut. Perkataan aku ini seperti perkataan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Barang siapa yang menyerukan aku, ya Saman, 3 kali ketika mendapat kesusahan, niscaya aku akan datang menolongnya. Para ulama mengatakan bahwa barang siapa yang melazimkan membaca manakib Sayyidi Syekh Saman, ratib Saman, berjamaah dengan orang banyak dan membaca Al-Quran serta bertahlil, kemudian bersedekah semampunya dan pahalanya dihadiahkan kepada Sayyidi Syekh Saman, niscaya ia akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang berziarah ke makam beliau dan membaca Al-Quran lalu berzikir, maka bacaan orang tersebut didengar oleh Syekh Saman. Kemudian, beliau pernah berkata bahwa Syekh Saman sudah pernah menjadi wali sejak di dalam kandungan ibunya. Lalu barang siapa memakan makanan beliau, dijamin masuk surga, dan siapa saja yang masuk ke dalam langgarnya, maka Allah akan mengampuni dosanya. Dan beliau adalah Khalifah Rasulullah pada zamannya. Adalah nama beliau, Sayyidi Syekh Saman itu daripada Lauhil Mahfuz, dan setengah daripada Wazan Mahdi menyebutkan, yang demikian itu di dalam kitab Tabakat bagi Sayyid Ahmad Asy-Syarnubi. Maka lihatlah di dalam tabakatnya itu adalah tabiat Sayyidi Syekh Saman radhiyallahu anhu, kasih sayang kepada orang yang talibul ilmu dan kepada orang yang solih, dan kepada orang yang fakir dan miskin, dan lagi pula suka berkhidmah kepada orang yang ziarah ke makam Rasulullah, daripada orang yang alim dan orang yang solih daripada orang awam dan khawas. Tabiat Sayyidi Syekh Saman selagi kecil hingga pada haid mursyidnya adalah beliau sangat memuliakan kedua orang tua beliau, lagi pula mengekalkan musyahadatul wujud, dan muraqabah dan ibadah, hingga beliau meninggalkan daripada adat dan melawani hawa nafsu beliau hingga daripada yang halal sekalipun, dan tidaklah beliau tidur kecuali sedikit jua, dan apabila diberi bantal oleh orang tua beliau, maka keluh kesahlah beliau seperti orang yang sakit, dan apabila sampai pada waktu sahur, beliau bangun dan membaca ratib sahur lalu sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak lalu membaca ratib subuh hingga terbit matahari, dan apabila terbit matahari, maka bangkitlah beliau untuk sholat sunat isyraq 2 rakaat, dan apabila naik matahari 1/4, maka bangkitlah beliau untuk sholat duha, dan lagi pula adalah beliau membanyakkan puasa sunat dan riyadah, dan menjauhkan dari bersedap dari lezatnya dunia sampai daripada yang halal sekalipun, dan adalah hal ihwal ini adalah hal jetaan beliau semasa kecil beliau, yakni sebelum baliknya. Pada masa itulah beliau disuruh orang tuanya masuk ke dalam siwan tempat makan untuk diberi makan makanan, manakala selesai makan, dilihat oleh orang tuanya tempat beliau makan seolah-olah tak dimakan beliau, dan pergilah orang tuanya kepada guru mengaji Al-Quran semasa kecil beliau, untuk mengabarkan hal ihwal anaknya. Maka dijawab oleh gurunya, "Janganlah engkau takut akan anakmu itu, tidak salah lagi, bahwa dia adalah aulia Allah dan tidak khilaf lagi antara ulama, dan adalah Sayyidi Syekh Saman."
Apabila melihat orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah, atau memakai pakaian yang dilarang syara, maka dikatakan kepada orang tuanya, "Wahai orang tuaku, tidaklah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini." Demikianlah hal ihwal masa kecil beliau. Adalah Sayyidi Syekh Saman Al-Madani, selalu dalam zikir siang dan malam dan suka berujlah bersunyi dari manusia dan masuk halwat. Dan melajimkan ziarah ke Baqi, yakni pekuburan para istri-istri Rasulullah di Madinatul Rasul. Dan adalah hal ihwalnya Sayyidi Syekh Saman Al-Madani, pada masa bidayahnya, yakni masa awal permulaan beliau menjalani akan jalan tasawuf, beliau berpakaian dengan pakaian yang indah-indah. Kemudian datang Sayyidi Syekh Said Abdul Qadir Al-Jailani membawa baju jubah putih, padahal adalah Sayyidi Syekh Saman dalam kamar halwat beliau. Dan memakailah akan baju jubah itu sampai sekarang, dan adalah beliau saat itu menyembunyikan ilmu dan amal beliau hingga datang perintah dari Rasulullah untuk menzahirkannya, maka zahirlah. Lebih zahir dari matahari di tengah hari, dan berdatanganlah orang-orang untuk mengambil bayat tarikat kepada beliau. Karamah Sayyidi Syekh Saman teramat banyak, dan sebagian karamah Sayyidi Syekh Saman yang diriwayatkan Mufrin bin Abdul Muin dengan katanya, "Ketika aku berlayar ke negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut, kulihat mega hitam pekat dan datang angin topan yang kencang, hingga kapalku hampir tenggelam. Maka aku sangat takut, lalu aku berteriak sehabis-habis suara, 'Ya Saman,' 3 kali 'Ya Mahdali.' Maka tiba-tiba, ada 2 orang yang datang, dan memegang kedua sisi kapalku, dan redalah angin topan itu, serta sampailah aku ke negeri Hijaz dengan selamat." Adalah seseorang untuk mendapatkan fadilah satu karomah aulia Allah, hendaklah ia yakin bahwa orang itu benar-benar aulia Allah dan tidak ada keraguan-raguan sama sekali. Dan jangan memungkirinya walaupun keadaan wali tersebut menyalahi syarah. Demikianlah manakib ini disampaikan. Semoga kita semua bisa semakin cinta kepada para kekasih Allah. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan, agar jangan lupa berhadiah surah Al-Fatihah untuk beliau dan juga untuk Rasulullah, keluarga beliau dan juga para kekasih Allah yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.